Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Madani dari PGMI 3. Di sini saya akan mereview bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan dan bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan merujuk pada segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik serta infrastruktur yang digunakan dalam proses pendidikan. Dalam konteks administrasi pendidikan, bidang ini bertanggung jawab untuk merancangkan, mengorganisir, mengawasi, dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar yang ditetapkan, aman, dan berfungsi dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran kegiatan sekolah lainnya. Tujuan bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan secara rinci yaitu adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua itu adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Nah, yang ketiga adalah untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Nah, untuk mendukung tercapainya tujuan sarana dan prasarana dalam administrasi sekolah, maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Dan keempat itu adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan kelima, prinsip kohesifan. Nah, adapun ruang lingkup bidang garapan yaitu adalah yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua itu adalah pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah penginventarisasi. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi sumber dana, dan keterangan barang. Yang kedua adalah untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Pengawasan dilaksanakan dengan memberikan buku inventarisasi sarana dan prasarana sarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tersebut terdapat sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar sarana dan prasarana pendidikan dapat terpelihara dengan baik sehingga sarana dan prasarana pendidikan nyaman digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir itu adalah penghapusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah bangunan sudah tua atau udah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Dan kedua itu adalah jika dilakukan perbaikan akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dan besarnya biaya pemeliharaan. Dan keempat itu adalah barang dicuri, terbakar, musnah atau hilang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Pengelolaan keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembiayaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien. Nah, menurut Dekdiknas
tahun 2000 bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian administrasi pengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, tujuan pengelolaan keuangan sekolah yang itu ada yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang ketiga adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yaitu adalah transparan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, yang keempat efisiensi. Sumber-sumber keuangan sekolah yaitu yang pertama, dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin, daftar isinya, kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajarannya. Yang kedua adalah dana dari orang tua siswa yang telah ditentukan pada rapat komite sekolah. Yang ketiga, dana dari masyarakat, dan ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Nah, sekian